Ya, untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita akan membahasnya bersama analis Henan Putirai Sekuritas, Lisa Suryanata. Iya, selamat pagi Mbak Lisa. Ini kita tahu IHSG kemarin ditutup Pagi, melemah Bang Anil. dan pagi ini dibuka di zona hijau ya, atau menguat Mhm. 0,46%. Nah, bagaimana Anda melihatnya Ya, pergerakan IHSG untuk sepanjang hari ini akan seperti apa? Apakah akan terus di hijau atau bagaimana? oke. Sepanjang hari ini ya, semoga dengan adanya sentimen yang lebih positif dari regional, di mana em, Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi bilang semoga akan ada kesepakatan tentang stimulus sebelum presidential election 3 November. Jadi mudah-mudahan minggu ini udah bisa udah bisa ditentukan, terutama pada jumlah stimulusnya yang numbernya tuh masih antara range 1,8 sampai 2,2 triliun US dollar ya. Nah, terus kemudian juga ya karena sentimen dalam negeri sendiri juga sepertinya masih agak sepi gitu, sampai akhir bulan ini nggak ada data data ekonomi makro atau apa yang penting yang kita tunggu, ya kita masih memang sebatas earning season juga untuk angka-angka fundamental kuartal 3 kemarin begitu. Baik. Nah, lalu selanjutnya IHSG ini akan berada di rentang support resistance berapa ini kira-kira Mbak Lisa? Oh ya, oke. Untuk support hari ini mudah-mudahan kita bisa stay di atas 5120. Hmm. Kemudian yang menjadi resisten atau targetnya adalah kita bisa kembali ke titik tertinggi sebelumnya di sekitar 5180-an. Nah, kalau itu bisa ditembus, maka kita baru berpotensi bisa tutup gap yang di sekitar 5230 itu. Baik. Nah, ini kan kemarin IHSG ditutup melemah. Ini salah satunya dipicu aksi ambil untung oleh para investor. Nah, apakah hari ini investor akan kembali aksi ambil untung? Ya, seperti tadi saya ungkapkan bahwa kalau kita mengandalkan sentimen dalam negeri, kayaknya masih kurang ya, agak kurang angin gitu kalau misalkan dari sentimen domestik. Jadi kita masih faktor-faktor apa yang menyebabkan IHSG volatil ini masih kita pantau dari sisi regional. Kalau potensi penurunan yang kemarin ya 4 hari terakhir itu kita turun, saya rasa itu masih dalam batas-batas konsolidasi wajar karena sebelumnya kita udah naik 8 hari berturut-turut ya kan. So perhatikan aja level supportnya yang terdekat hari ini ada di 5.100. Baik, 5.100, tapi untuk penutupan yang oke hari ini saya berharap IHSG bisa stay di atas 5120. baik, baik. Nah, ini Mbak, hari ini kan Bank Mandiri mengadakan RUPS LB gitu ya. Nah, ini bagaimana pergerakan saham BMRI dengan perbankan lainnya ini? Oke, so far kalau kita melihat sektor finance dan kaitannya dengan kenaikan IHSG kemarin 8 hari itu, ini sejalan ya. Jadi bagus bahwa pada waktu kenaikan kemarin itu sektor finance juga berhasil bangkit. Ya, ini sedikit banyak juga ditunjang oleh optimisme bahwa ini masih seputar pandemi gitu ya, yang melingkupi ekonomi global. Vaksin juga katanya Pfizer sudah mulai bisa distribusikan di akhir November ini. Sementara kita juga dari dalam negeri mulai untuk menggencarkan distribusi vaksin ini setidaknya akhir Desember ya kan, yang di encourage oleh Bapak Erick Thohir. Jadi perbaikan ekonomi ini sedikit banyak pasti akan mempengaruhi perkembangan emiten finance. Jadi kedepannya selainnya secara teknikal juga memang pada waktu kemarin itu reboundnya sudah berada dari area support gitu ya. So I believe kenaikan jangka pendek kemarin, uptrend jangka pendek kemarin masih bisa kita pertahankan karena secara teknikal dari sektor finance ini sudah mulai membentuk uptrend jangka pendek. Selain untuk BMRI sendiri,
Ini menurut saya masih ada potensinya untuk dia bisa mencapai target 6.000 dalam jangka pendek ya. Cuman Ya. hari ini saya minta kalau bisa dia ditutupnya di atas 5.700, kemudian kita average up-nya atau tambah belinya itu di atas 5.800. So hopefully untuk target yang konservatif aja yang jangka pendek ini 6.000 bisa dicapai. Ya baik, nah ini masih seputar saham. Ini pada perdagangan kemarin sektor properti dan consumer ini melemah nih, Mbak. Nah ini bagaimana Anda melihatnya pergerakannya untuk hari ini? Sektor properti kemarin melemah, tapi sebelum untuk tren jangka pendeknya sepertinya properti masih agak turun lagi ya. Jadi kalau kita mau sasar saham properti, ada baiknya tunggu dulu sebentar. Sekarang masih Baik. wait and see. Tapi ada juga loh properti yang industrial ya, yang kenaikannya yang penurunannya nggak begitu dalam. Seperti Pura Delta Lestari, Dimas, dan kemudian kemarin itu kalau nggak salah, SSIA. SSIA ini uptrend jangka pendeknya masih intact loh. Jadi mungkin dibedakan properti itu ada yang industrial sama yang residential. Terus kemudian ada lagi Spewon ya, Pakuwon Jati itu juga selama kenaikan IHSG kemarin dari sekitar awal Oktober itu lumayan oke naiknya. Ini karena Spewon itu bergerak di mall dan apartemen, jadi recurring income yang diharapkan dari pelonggaran PSBB ini juga mudah-mudahan akan kembali gitu. Baik. So properti saya rasa agak mix, jadi kita nggak bisa ngelihat satu sisi aja, kadang perlu disesuaikan juga dengan perkembangan situasi. Ya baik, terima kasih Mbak Lisa atas informasinya. Dan pemirsa, demikian tadi analis Henan Putirai Sekuritas Lisa Suryanata.